Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sarku di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Gresik, tepatnya berada di kompleks makam dari Mbah Raden Santri atau Mbah Sayyid Alim Murtado atau yang mempunyai gelar Raja Padita di Wunut ya. Ini kondisi lagi hujan tadi ya, hujan cukup sangat deras. Barusan tadi ya, jadi ini suara guntur dan juga petirnya juga masih belum reda ya. Kali ini saya sudah berada di dalam area kompleks makam dari Mbah Sayyid Alim Murtado. Di depan, karena di depan hujan ya rekan-rekan, jadi saya sudah berada di dalam. Itu adalah pintu masuknya menuju ke makam, area makam ya. Berada di dalam pintu pagar masuk ke makam, di depan kita langsung menjumpai salah satu makam di sini ya. Makam ini bernama Ki Ronggo ya. Coba saya zoom ya. Ya, ini makam ini tertulis makam Ki Ronggo ya. Untuk makam Ki Ronggo sendiri ini batu nisannya cukup luar biasa ya. Batu nisan ini masih menggunakan jenis jirat kurawal dan juga ada ciri khas. Kalau nisan ini memang nisan kuno ya, nisan lama, nisan tua ya, karena dari jirat kurawal dan juga kalamarga ya. Di sini juga masih ada, dan juga ada mahkota surban di atasnya. Jadi beliau ini dulu pasti seorang pejabat ya. Kemudian di sebelah selatannya, di sini kita langsung menuju di makam beliau, yaitu makam Mbah Raden Santri beserta garwa beliau ya. Di sini tertulis ada nama Raden Santri ya, dan makam ini berjajar dua, di sebelah timur dan juga di sebelah barat ya. Dan ini kelihatan bunga-bunganya juga cukup banyak. Alhamdulillah sangat luar biasa, terawat sekali untuk makam beliaunya. Dan di dalam makam beliau berdua dengan garwanya ditutup dengan kelambu ya, seperti ini ya, tutup dengan kelambu ya. Kemudian di sini ada papan pengumuman ya. Di sini bisa dilihat untuk nasab beliau ya. Ya, di sini bisa dilihat tentang nasab beliau karena tertulis di sini ya. Jadi di sini dari Rasulullah Muhammad ya ke putri beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau berputra Sayyid Husain. Sayyid Husain berputra Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin berputra Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir berputra
Sayyid Ja'far Asy-Syadiq. Sayyid Ja'far Asy-Syadiq berputra Sayyid Ali Al-Uraidi. Sayyid Ali Al-Uraidi berputra Sayyid Muhammad An-Naqib. Sayyid Muhammad An-Naqib berputra Sayyid Isa. Sayyid Isa berputra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir berputra Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah berputra Sayyid Alawi. Sayyid Alawi berputra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad berputra Sayyid Alawi. Ini Asani ya. Kemudian Sayyid Alawi Asani berputra Sayyid Ali Khalil Qasam. Sayyid Ali Khalil Qasam berputra Sayyid Muhammad Shahibul Mirbad. Sayyid Muhammad Shahibul Mirbad berputra Sayyid Alawi Amwi Faqih ya, ini yang ketiga ya. Kemudian Sayyid Alawi Amwi Faqih berputra Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik berputra Sayyid Abdullah Khanuddin Syattar. Dari beliau inilah kemudian adanya atau diciptakannya Waraqah Syabariyah ya. Kemudian Sayyid Abdullah Khanuddin Syattar berputra Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin Han ya. Kemudian Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin Han berputra Al-Imam Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini ya. Kemudian atau yang biasa disebut Sayyid Jamaluddin Husain dan Jumatillah Kubro ya. Kemudian Sayyid Imam Jamaluddin Akbar Al-Husaini berputra Sayyid Ibrahim As-Samarkandi atau Sayyid Ibrahim Asmoro atau Sayyid Ibrahim Al-Ghazi ya. Beliau juga mempunyai gelar Syekh wal Qalam ya ketika beliau berada di negeri Alfianus ya. Kemudian Sayyid Ibrahim As-Samarkand berputra Sayyid yang pertama dulu ya, sini ya. Jadi Sayyid Ibrahim As-Samarkand berputra Sayyid Maulana Ishaq ya. Kemudian beliau berputra lagi sebenarnya di sini adalah Sayyid Abdurrahman yang ada di Cempo ya. Kemudian baru Sayyid Ali Murtadho ya, atau yang beliau dikenal dengan nama Raden Santri dan yang mempunyai gelar Raja Pandita di Wunut ya. Kemudian GPS hilang. Sayyid Ibrahim Asmoro As-Samarkandi juga berputra Sayyid Ali Ahmad Rahmatullah atau kemudian yang lebih dikenal dengan nama Kanjeng Susuhunan Ampel. Jadi Mbah Raden Santri atau Mbah Sayyid Ali Murtadho ini adalah kakak dari Mbah Sayyid Ali Ahmad Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Ampel. Lah beliau berdua ya, ini adalah adik dari Sayyid Maulana Ishaq dan Sayyid Abdurrahman di sini ini juga adik dari Sayyid Maulana Ishaq ya. Baik, kemudian dari beliau Sayyid Ali Murtadho, beliau berputra Sayyid dari sini ya, Sayyid Ahmad Siddiq yang menjadi Adipati Sidayu yang pertama. Bernama Nyai Karima ya. Nyai Karima beliau dinikah oleh Sayyid Abdul Malik Israil yang makamnya di Desa Gelintung, Kecamatan Menganti ya, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ya. Sayyid Abdul Malik Israil adalah adiaksa agungnya Giri Kedaton atau jaksa agungnya Giri Kedaton yang menjadi pejabatnya Mas Sunan Giri ya. Ya, kemudian di sini kita melihat di sebelah timur ya, di sebelah timur dari makam beliau
Mbah Raden Santri, Mbah Raja Pandita beserta garwanya. Di timurnya ini ada 2 makam, dan di sini tertulis ada bernama Roro Ganti. Ya, di sini tertulis ada nama Roro Ganti. Dan di sini ada 2, ya, ada 2 makam. Kemudian berada di depan dari makam beliau, Mbah Raden Santri atau Raja Pandita, ada 1 makam lagi. Ya, di sini ini tertulis makam Tunggul Mongso, ya. Ya, bisa dilihat ini makam Tunggul Mongso, ya. Dan jika dilihat dari jirat nisannya, jirat nisan ini terbuat dari batu andesit, ya. Dan jirat seperti ini biasanya adalah jirat-jirat yang dipakai oleh seseorang yang ketika itu mempunyai kedudukan yang penting di masa beliau, di masa Raja Pandita Wunut, ya. Karena makna dari Raja Pandita sendiri dulu ketika beliau diangkat oleh Prabu Wikramawardhana, ya, Raja Pandita Wunut sendiri diartikan sebagai Perdana Menterinya Majapahit ketika itu. Akan tetapi Perdana Menteri ini dikhususkan sebagai Perdana Menterinya untuk agama Islam, karena ketika itu agama Islam yang ada di wilayah Jawa di masa kepemimpinan Kerajaan Majapahit itu masih belum ada terorganisasi, ya, maksudnya jadi belum tertata. Nah, karena itu waktu itu agama Islam dimasukkan ke dalam agama Karesian. Nah, ketika datangnya beliau setelah wafatnya ayahanda beliau Said Ibrahim As-Samarkandi dan juga wafatnya Mbah Sayyid Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi, kemudian didatangkanlah beliau ke sini beserta adik beliau yaitu yang dikenal dengan Mbah Sunan Ampel. Kemudian beliau berdua diangkat oleh Raja Majapahit ketika itu, yaitu Prabu Wikramawardhana. Sayyid Ali Murtado diangkat sebagai Perdana Menterinya untuk agama Islam ketika itu. Jadi ketika adanya Mbah Sayyid Ali Murtado, agama Islam tidak lagi dimasukkan ke dalam agama Karesian, tetapi sudah dipisahkan sendiri, ya, sudah dijadikan mandiri, ya, sebagai agama yang diakui juga oleh Kerajaan Majapahit. Karena itu ditandai dengan diangkatnya Perdana Menterinya untuk agama Islam. Jadi begitu, ya. Jadi mulai adanya beliau baru semuanya terstruktur, tertata. Jadi ulama-ulama Islam yang ada di sini baru semuanya itu tertata strukturnya. Begitu. Jadi ulama-ulama yang datang ini tertata semuanya, ya, tidak seperti dahulunya masih belum ada pendataan yang jelas, ya, belum terorganisasi. Jadi begitu, ya, rekan-rekan. Jadi peran beliau dulu sangat luar biasa karena beliau juga dulu yang mengatur dan menata tentang perkembangan dakwah agama Islam ketika di masa beliau sebelum adanya Mbah Sunan Giri, ya, sebelum adanya Mbah Sunan Giri. Jadi ketika beliau sudah wafat, ya, baru ketika itu adanya Mbah Sunan Giri, lalu Mbah Sunan Giri lah yang kemudian meneruskan, ya, mengambil alih untuk proses pengembangan dakwah Islamiyah itu dengan mendirikan suatu kerajaan atau kedatonya disebut dengan Kedaton Giri atau Giri Kedatonya. Kebetulan memang beliau juga diangkat oleh Raja Majapahit, gitu. Kemudian di sini bisa dilihat, ya, ini dulu
eh, banner ini ditulis untuk kegiatan acara peringatan haul yang ke 583 Masehi. Jadi rekan-rekan bisa menghitung sendiri 583 di bulan apa ini, di bulan Agustus 2021. Berarti beliau wafatnya di tahun berapa, mungkin nanti rekan-rekan bisa menghitung sendiri. Di sini tertulis peringatan haul ke 583 Raden Santri atau Raja Pandita Unut atau Said Ali Murtado, kakak kandung Sunan Ampel Surabaya, di Desa Pedilan Gresik, ya, Selasa 15 Muharram 1443 Hijriah atau 24 Agustus 2021 Masehi. Ya. Dan di sini terdapat kaligrafi atau terdapat tuntunan ya untuk berkirim Fatihah atau bertawasul di sini ya. Jadi bisa mengikuti ini, dan tawasul ini juga mulai dari beliau ya, Sayyid Ali Murtado ya, hingga ke Gusti Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini wasilah yang sanatnya bersambung secara langsung ya, seperti halnya yang tadi sudah saya jelaskan ketika di majalah dinding tadi ya. Jadi rekan-rekan jika berziarah ke sini bisa mengikuti tuntunan ini untuk berwasilah, bagus sekali ya. Mungkin untuk sementara itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi jangan sampai kita melupakan kepada leluhur kita, karena bagaimanapun juga kita ada ya, kita mengetahui, kita menganut ajaran agama Islam, mengetahui tentang syariat-syariat Islam, itu tentunya dari perjuangan-perjuangan para leluhur kita semuanya, termasuk beliau Raden Santri ini ya. Jadi jangan sampai kita melupakan jasa-jasa beliau ya, dimanapun adanya suatu tempat atau suatu desa atau suatu dusun, di situ pasti ada ulamanya atau sesepuhnya yang memang dulu juga berjuang untuk mengajarkan agama Islam di tempat tersebut. Jadi keberadaan beliau sudah wajibnya sebagai anak cucu harus bisa mencari dan mengetahui keberadaan di mana sesepuhnya atau leluhurnya yang dulu pernah berada di tempat tersebut ya, sebagai tanda penghormatan ya atas jasa beliaunya. Jangan sampai kita menjadi anak cucu yang tidak tahu balas budi dan tidak tahu terima kasih ya atas jasa dan perjuangan beliaunya. Nah, sampai kita itu menempati suatu tempat ya, yang tempat itu dulu asalnya dari perjuangan beliau, para sesepuh dan leluhurnya ada di situ ya, tetapi kita hanya menempati, kita menikmati yang ada di tempat tersebut, tapi kita tidak bisa mencari tahu, tidak ada niatan ingin mencari tahu keberadaan sesepuh dan leluhurnya ada di situ. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi saling mengingatkan saja kepada rekan-rekan ya, saling mengingatkan. Alangkah sangat mulianya bagi siapapun ya yang bisa menghargai dan menghormati jasa-jasa para leluhurnya ya, yang ada di tempat-tempat panjenengan berada. Baiklah, sementara itu dulu bisa sampaikan. Salam Sarkup Indonesia Barokah, salam Sarkup di seluruh Nusantara, salam Pasuruan Macan Abang, Wansa Kiri Kedaton, Wansa Rajasa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian di sini kita melihat di sebelah
eh, timur ya, di sebelah timur dari makam beliau, Mbah Raden Santri, Mbah Raja Pandita beserta garwanya. Di timurnya ini ada 2 makam, dan di sini tertulis ada bernama Roro Ganti ya. Di sini tertulis ada nama Roro Ganti, dan di sini ada 2 ya, ada 2 makam. Kemudian berada di depan dari makam beliau, Mbah Raden Santri atau Raja Pandita, ada 1 makam lagi ya. Ya, di sini ini tertulis makam Tunggul Mongso ya. Ya, bisa dilihat ini makam Tunggul Mongso ya. Dan jika dilihat dari jirat nisannya, jirat nisan ini terbuat dari batu andesit ya. Dan jirat seperti ini biasanya adalah jirat-jirat yang dipakai oleh seseorang yang ketika itu mempunyai kedudukan yang penting di masa beliau, di masa Raja Pandita Wunut ya. Karena makna dari Raja Pandita sendiri dulu ketika beliau diangkat oleh Prabu Wikramawardhana ya, Raja Pandita Wunut sendiri diartikan sebagai Perdana Menterinya Majapahit ketika itu. Akan tetapi Perdana Menteri ini dikhususkan sebagai Perdana Menterinya untuk agama Islam, karena ketika itu agama Islam yang ada di wilayah Jawa di masa kepemimpinan Kerajaan Majapahit itu masih belum ada terorganisasi ya, maksudnya jadi belum tertata. Nah, karena itu waktu itu agama Islam dimasukkan ke dalam agama Karesian. Nah, ketika datangnya beliau setelah wafatnya ayahanda beliau Said Ibrahim As-Samarkandi dan juga wafatnya Mbah Sayyid Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi, kemudian didatangkanlah beliau ke sini beserta adik beliau yaitu yang dikenal dengan Mbah Sunan Ampel. Kemudian beliau berdua diangkat oleh Raja Majapahit ketika itu yaitu Prabu Wikramawardhana. Sayyid Ali Murtado diangkat sebagai Perdana Menterinya untuk agama Islam ketika itu. Jadi ketika adanya Mbah Sayyid Ali Murtado, agama Islam tidak lagi dimasukkan ke dalam agama Karesian, tetapi sudah dipisahkan sendiri ya, sudah dijadikan mandiri ya sebagai agama yang diakui juga oleh Kerajaan Majapahit. Karena itu ditandai dengan diangkatnya Perdana Menterinya untuk agama Islam. Jadi begitu ya. Jadi mulai adanya beliau baru semuanya terstruktur, tertata. Jadi ulama-ulama Islam yang ada di sini baru semuanya itu tertata strukturnya. Begitu. Jadi ulama-ulama yang datang ini tertata semuanya. Ya, tidak seperti dahulunya masih belum ada pendataan yang jelas. Ya, belum terorganisir. Jadi begitu ya, rekan-rekan. Jadi peran beliau dulu sangat luar biasa karena beliau juga dulu yang mengatur dan menata tentang perkembangan dakwah agama Islam ketika di masa beliau sebelum adanya Mbah Sunan Giri. Ya, sebelum adanya Mbah Sunan Giri. Jadi ketika beliau sudah wafat ya, baru ketika itu adanya Mbah Sunan Giri, lalu Mbah Sunan Giri lah yang kemudian meneruskan ya, mengambil alih untuk proses pengembangan dakwah Islamiyah itu dengan mendirikan suatu kerajaan atau kedatonya disebut dengan Kedaton Giri atau Giri Kedatonya. Kebetulan memang beliau juga diangkat oleh Raja Majapahit gitu.
Kemudian di sini bisa dilihat ya, ini dulu banner ini ditulis untuk kegiatan acara peringatan haul yang ke-583 Masehi. Jadi rekan-rekan bisa menghitung sendiri 583 di bulan apa ini, di bulan Agustus 2021. Berarti beliau wafatnya di tahun berapa, mungkin nanti rekan-rekan bisa menghitung sendiri. Di sini tertulis peringatan haul ke-583 Raden Santri atau Raja Pandita Unut atau Said Ali Murtado, kakak kandung Sunan Ampel Surabaya, di Desa Bedilan, Gresik ya, Selasa 15 Muharram 1443 Hijriah atau 24 Agustus 2021 Masehi. Ya. Dan di sini terdapat kaligrafi atau terdapat tuntunan ya untuk berkirim Fatihah atau bertawasul di sini ya. Jadi bisa mengikuti ini, dan tawasul ini juga mulai dari beliau ya, Sayyid Ali Murtado ya, hingga ke Gusti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wasilah yang sanatnya bersambung secara langsung ya, seperti halnya yang tadi sudah saya jelaskan ketika di majalah dinding tadi ya. Jadi rekan-rekan jika berziarah ke sini bisa mengikuti tuntunan ini untuk berwasilah, bagus sekali ya. Mungkin untuk sementara itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi jangan sampai kita melupakan kepada leluhur kita, karena bagaimanapun juga kita ada okay, kita mengetahui, kita menganut ajaran agama Islam, mengetahui tentang syariat-syariat Islam, itu tentunya dari perjuangan-perjuangan para leluhur kita semuanya, termasuk beliau Raden Santri ini ya. Jadi jangan sampai kita melupakan jasa-jasa beliau ya, dimanapun adanya suatu tempat atau suatu desa atau suatu dusun, di situ pasti ada ulamanya atau sesepuhnya yang memang dulu juga berjuang untuk mengajarkan agama Islam di tempat tersebut. Jadi keberadaan beliau sudah wajibnya sebagai anak cucu harus bisa mencari dan mengetahui keberadaan di mana sesepuhnya atau leluhurnya yang dulu pernah berada di tempat tersebut ya, sebagai tanda penghormatan ya atas jasa beliaunya. Jangan sampai kita menjadi anak cucu yang tidak tahu balas budi dan tidak tahu terima kasih ya atas jasa dan perjuangan beliaunya. Jangan sampai kita itu menempati suatu tempat ya, yang tempat itu dulu asal-muasalnya dari perjuangan beliau, pada tersebut dan leluhurnya ada di situ ya, tetapi kita hanya menempati, kita menikmati yang ada di tempat tersebut, tapi kita tidak bisa mencari tahu, tidak ada niatan ingin mencari tahu keberadaan sesepuh dan leluhurnya ada di situ. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi saling mengingatkan saja kepada rekan-rekan ya, saling mengingatkan. Alangkah sangat mulianya bagi siapapun ya yang bisa menghargai dan menghormati jasa-jasa para leluhurnya yang ada di tempat-tempat panjenengan berada. Baiklah, sementara itu dulu bisa sampaikan. Salam sarku Indonesia barokah, salam sarku di seluruh Nusantara, salam Paseturan Macan Abang, Wansa Kiri Kedaton, Wansa Rejasa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.